Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka ke dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki,
kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti merasa bahwa berita tentang kehamilan dari sebuah keluarga baru tentu menjadi sebuah berita yang menggembirakan, karena tentu menjadi bagian atau menjadi rahmat ketika keluarga baru itu dihadirkan anggota baru dari keluarga kecil atau keluarga yang sedang dibangun. Namun kegembiraan hari ini dalam tokoh Maria dan Elisabet memiliki dimensi yang jauh lebih lagi, yaitu tentang bagaimana Maria yang kita tahu menerima panggilan menjadi ibu putra Allah ini menjadi tidak mudah. Perjalanan Maria ini sangat, menurut saya, penuh dengan misteri. Bahkan kita tahu bagaimana Maria juga bingung dan bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun pengalaman Maria ini dijawab sekaligus oleh Maria dengan sebuah ungkapan yang sangat populer. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Lalu dengan Elisabet, kita juga tahu bahwa Elisabet ini dengan Zakaria sampai usia yang sangat lanjut dikatakan belum mempunyai keturunan. Bahkan bagaimana akhirnya mereka berdua ini kebingungan tentu.
Namun di sisi lain ternyata Elizabeth ini akhirnya mengandung, dan itu juga yang kita kenal dengan anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Peristiwa-peristiwa ini, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita gandengkan dengan masa Advent atau Minggu Advent yang keempat ini, memiliki dimensi yang sama, yaitu soal penantian. Bagaimana Maria menantikan tentu janji Allah dalam dirinya bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Elizabeth di masa tuanya juga demikian, bagaimana ia menerima kabar bahwa dia juga akan memiliki putra. Sebuah penantian-penantian yang dilahirkan dari pengharapan, tetapi sekaligus juga membingungkan, dan itu menjadi sebuah misteri iman. Sekali lagi saudari-saudara, bagaimana kita harus merenungkan peristiwa-peristiwa ini, terlebih dalam mempersiapkan Natal. Misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan Maria dan Elizabeth ini? Bagaimana akhirnya Maria dengan kata-katanya yang populer ini, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Saudara-saudariku yang terkasih, tentu kalau kita renungkan dalam perjalanan hidup kita masing-masing, ada banyak hal yang bisa kita lalui. Bisa jadi kegembiraan, bisa jadi kekecewaan, bisa jadi penderitaan, bisa jadi menjadi misteri yang kita tidak bisa jawab. Dan itu bisa terjadi dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Bahkan mungkin kita juga bertanya seperti Maria, bagaimana mungkin ini bisa terjadi dalam peristiwa-peristiwa, dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Namun apakah kita juga bisa menjawab seperti Maria dan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu"? Mendekati Natal, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diharapkan memiliki disposisi batin yang sama dengan Maria. Dikatakan dalam aroma perikop ini tentang sukacita dan kegembiraan, bagaimana Maria yang menerima rahmat yang dikatakan luar biasa itu, ketika memberi salam kepada Elizabeth, Elizabeth pun dengan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang mengunjungi aku?" Sebuah sukacita, kegembiraan. Tetapi di dalamnya, sekali lagi, penuh dengan misteri ilahi yang luar biasa. Tetapi Maria dan bahkan di sini Elizabeth berani menerima dan melangkah untuk menjawabi misteri itu. Pertanyaan kita sama, saudari-saudaraku yang terkasih, mempersiapkan Natal, bahkan mempersiapkan tahun baru nanti. Apakah kita sudah berani memiliki disposisi yang sama dengan Maria? "Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataan." Ya sudahlah, yang terjadi, biarlah terjadi. Sekarang Tuhan, aku ingin bersama-Mu. Ya Tuhan, semoga yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, semoga dan semoga dan semoga kita melangkah dengan merayakan Natal nantinya, dan tentu menghadapi tahun baru nanti dengan semangat yang baru. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda juga menerima rasa yang sama, kegembiraan yang sama dengan Maria? Apakah Anda sekarang sudah, ya sudahlah, ini sudah mau akhir tahun, ya sudahlah, target-targetku tahun ini yang terjadi sampai di sini, ya sudah. Ya sudahlah, ini tahun 2021 mungkin masih sampai di sini, oke. Nanti tahun 2022 saya akan berjuang lagi. Apakah kita sudah sampai di sana? Ataukah kita masih memiliki beban-beban hidup yang, waduh, kita nanti merayakan Natal dengan wajah cemberut. Karena masih kepikiran beban-beban dan banyak hal yang terjadi dalam hidup, bahkan mungkin keinginan dan cita-cita yang tidak terwujud.
Hari ini saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk belajar bersama Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Perjumpaan Maria dengan Elizabeth ini menjadi sebuah kekuatan bahwa benar ternyata yang diwartakan oleh malaikat itu. Elizabeth pun juga menerima kabar yang luar biasa. Sebuah pengharapan yang dinanti-nantikan lama sekali. Saudari-saudara, apakah kita sudah memiliki disposisi yang sama di Minggu Advent yang keempat? Lilin Advent sudah nyala semua, artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ikhlas ya, utangnya belum lunas, enggak masalah ya. Masalah belum kelar, enggak masalah ya. Beban-beban hidup mungkin belum selesai, enggak masalah ya. Iya Pak, ya ini kok kayaknya enggak yakin gitu ya. Saya khotbah setengah jam lagi nih kalau enggak yakin. Supaya tidak yakin lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah yang coba dibawa dalam Minggu Advent keempat ini. Dengan tokoh Maria ini kita dihadirkan bukan hanya seorang pribadi, tetapi menjadi pribadi yang memiliki teladan iman yang luar biasa. Bagaimana Maria mempersiapkan diri dengan baik. Yang kita tahu sebenarnya itu lahir dari kebingungan Maria tentang misteri yang terjadi dengan hidupnya. Dan itu bisa nyata dalam diri kita masing-masing. Saya sudah berusaha, saya sudah melakukan apapun, kok uripku koyok ngene ae. Buka usaha ini kok untungnya kok ya enggak kelihatan. Apa sih sebenarnya? Mungkin kita juga bertanya seperti Maria. Bagaimana mungkin terjadi? Apa yang kurang? Lah iku tetanggaku tuh Romo cuma gambleh ae, kok duwike yo enggak karu-karuan. Kok kita gak tahu kerja tetapi kok tumpakane iku Grab, tenang aja ya, enggak usah bingung, itu Grab taksi online. Enggak usah bingung. Kadang hidup kita menjadi tidak damai, tidak tentram, bahkan tidak siap merayakan Natal karena kita masih terbebani dengan banyak hal. Ya itulah hidup. Satu ingat guyonan pelawak itu ya, Pak Kartolo itu ya. Wong Surabaya ki sing wani utang kan. Lek wis uge utang iku mesti kreatif ya. Kalau enggak kreatif bayar, kreatif cari alasan. Kalau enggak kreatif cari alasan, kreatif melarikan diri. Ya benar, memang hidup itu ya tentu banyak masalah. Dan dengan masalah itu kita menjadi lebih kuat. Dan kita tahu Maria yang dikatakan dalam peristiwa Injil hari ini, dikatakan sebuah perjumpaan yang mengembirakan. Sebuah perjumpaan yang penuh sukacita, tetapi sebenarnya ini di dalamnya, di baliknya, penuh dengan misteri yang besar. Bahkan Maria ini juga pasti bingung ini. Nanti kalau Yosef tidak mau sama saya, kacau saya. Bahkan pada waktu itu ketika sudah diketahui, dikatakan bahwa Yusuf akan meninggalkan diam-diam, habis dia, karena dia akan dibunuh dengan dihukum rajam, mati. Bayangkan Maria yang dalam usia muda belia harus menghadapi persoalan yang begitu berat. Elizabeth sama, bagaimana dia dalam masa hidupnya yang namanya keluarga kok enggak cepat-cepat punya keturunan juga beban. Tapi semuanya itu dijawab oleh dua sosok hari ini. Dan kata-kata Maria, saudari-saudaraku, bisa menjadi kekuatan kita. Ya Tuhan, aku ini siapa sih? Aku ini hamba-Mu sudah. Terjadilah padaku menurut perkataan. Yang penting aku sudah berusaha melakukan yang baik, dan selalu berusaha. Saudari-saudaraku yang terkasih, indah
dalam pemahaman misteri Advent yang keempat. Tokoh Maria sekali lagi menjadi teladan dan menjadi sentral dalam mempersiapkan diri. Karena Maria adalah tokoh yang begitu dekat dengan Yesus. Bagaimana Maria akhirnya bukan menyediakan uangnya, bukan menyediakan rumahnya, bukan menyediakan yang dia miliki, tetapi dia menyediakan dirinya. Bahkan rahimnya dia persembahkan untuk menjadi rumah bagi Sang Putra Allah itu. Maka saudari-saudara, semoga kita mampu menimba kekuatan ini dan kita juga akhirnya merasakan sukacita dan kegembiraan karena Allah benar-benar menyapa kita. Allah benar-benar datang kepada kita dan membawa sukacita dan kegembiraan seperti yang juga dihadirkan oleh Maria dan Elizabeth. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.